Salam bahagia, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan tentang konflik Habaib dan keluarga Wali Songo. Kali ini bagian 3. Faktor cebong dan kadrun membuat suhu makin panas. Konflik Habaib dan keluarga Wali Songo bagian 3. Faktor cebong dan kadrun membuat suhu makin panas. Kiai Haji Ali Badri Pasuruan memberikan penjelasan tegas terkait konflik keluarga Habaib, Pahlawi dan keluarga Wali Songo yang dipengaruhi banyak faktor. Tapi yang termasuk menyulut pengaruh luas adalah adanya faktor kelompok ceblong dan kadrun yang sudah lama berseteru sejak mulai Pilpres 2014. Kali ini Kiai Haji Ali Badri menyoroti faktor cebong dan kampret dan kadrun secara komprehensif. Simak selengkapnya berikut ini. Menyikapi konflik Habaib dan keluarga Wali Songo bagian 3. Faktor cebong dan kadrun membuat suhu makin panas. Kemarin saya telah menjelaskan 5 hal agar saudara-saudara sekalian kenal dulu siapa dan bagaimana saya. Karena banyak yang mengkaitkan keributan Habaib dan keluarga Wali Songo ini dengan saya. Namun sebelum melanjutkan, ada satu lagi yang harus difahami oleh saudara-saudara sekalian, yaitu terkait umat Islam Indonesia pada umumnya yang sebagian terseret oleh arus keributan itu. Seperti yang kita ketahui, umat Islam Indonesia hampir semuanya terpecah dalam 2 kelompok besar akibat politik identitas. 2 kelompok itu bukan hanya saling berseberangan, melainkan kerap saling menyerang. Bahkan masing-masing menjuluki lawannya dengan nama yang tidak baik, yaitu cebong dan kadrun. Namun, kebiasaan sejarah adalah membuang kesan buruk pada nama yang sudah terkenal. Sehingga saya rasa sekarang ini cebong dan kadrun sudah tidak lagi identik dengan nama 2 hewan, tetapi identik dengan 2 kelompok besar kubu politik di Indonesia. Maka saya pun akan menyebut mereka dengan cebong dan kadrun. Dan perlu dicatat bahwa secara politik sejak awal saya tidak pernah bersama cebong dan tidak pula bersama kadrun. Sejak awal saya melihat persaingan politik antara cebong dan kadrun memang tidak sehat. Masing-masing dari mereka lebih mengedepankan suudon dan tidak mau berdiskusi secara langsung. Apalagi mereka memiliki pengikut di kalangan bawah. Mereka suka mencaci kubu lawan dan tidak peduli siapa yang mereka caci, bahkan walaupun ulama sepuh sekalipun. Anehnya, tokoh bahkan ulama di tiap kubu tidak ada yang menghalangi pengikutnya untuk mencaci. Bahkan ada yang malah ikut mencaci. Saya sendiri sering menjadi sasaran suudon ketika saya merayu agar cebong tidak terlalu kasar pada kadrun. Saya pun dianggap lebih membela kadrun. Ketika saya merayu agar kadrun tidak terlalu kasar pada cebong, saya pun dianggap lebih membela cebong. 10 tahun terakhir ini, saya merasa kurang laku sebagai penceramah karena saya tidak membela salah satu kubu dengan terang-terangan. Seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca cebong, pasti saya akan laris diundang kadrun. Dan sebaliknya, seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca kadrun, pasti saya akan laris diundang cebong. Semakin pedas mencerca, semakin laris pastinya. Menurut saya,
Indonesia belum pernah mengalami kebobrokan akhlak separah ini. Saudara-saudara bisa lihat tulisan-tulisan saya pada masa-masa kampanye. Saya selalu bilang bahwa selama rakyat Indonesia akhlaknya bobrok dan saling mencaci, maka jangan harap Allah akan menganugerahi negeri ini dengan pemimpin yang baik dan kuat. Percuma mati-matian berjuang mengusung calon pemimpin yang diyakini baik kalau caci maki dibiarkan berlangsung. Nah, berangkat dari mendarah dagingnya suudzon di dua kubu itu, apapun yang dilakukan cebong tidak ada benarnya di mata kadrun. Demikian juga apapun yang dilakukan kadrun tidak ada benarnya di mata cebong. Kesalahan kecil menjadi amat besar sekali di mata lawan. Ibarat salahnya hanya satu, tapi dinilai salah 10 dan harus dihukum seberat-beratnya. Misalnya, hanya salah dalam bab etika, tapi dianggap salah dalam bab akidah. Mestinya cukup dihukumi su'ul adab, tapi dihukumi kafir. Satu lagi, terkadang kritiknya benar, namun disampaikan dengan nada marah, sehingga lawan pun menerimanya dengan rasa kesal. Entahlah siapa yang memulai. Setiap kubu membangun narasi dan pandangan yang diperjuangkan. Misalnya cebong menganggap kadrun anti NKRI dan merusak citra Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan kadrun menganggap cebong pro pemerintah zalim dan merusak Islam dengan liberalisasi. Di tiap kubu cebong dan kadrun itu ada banyak orang soleh yang lugu. Mereka hanya mendukung karena meyakini kebenaran yang diusung oleh para pemimpin masing-masing. Dan saya menjadi kasihan pada orang-orang yang hatinya tulus itu ketika lawan kubu menyerang dengan cacian. Makanya saya sering berkata pada setiap kubu, janganlah caci orang-orang soleh di kubu lawan kalian. Mereka hanya memperjuangkan apa yang mereka yakini. Seorang tokoh yang sudah dicap cebong atau kadrun akan disorot perkataannya dalam hal apapun, walaupun bukan terkait politik. Ingatlah, wahai ulama cebong, bahwa ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama kadrun, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama kadrun. Kalian juga, wahai ulama kadrun, ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama cebong, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama cebong. Teruskan saja hal ini berlanjut. Bermimpilah untuk mendapat pemimpin baik dan kuat. Allah tidak akan pernah mengabulkan mimpi siang bolong kalian. Nah, sekarang kita mulai memasuki pembahasan, yaitu terkait keributan Habaib dan keluarga Wali Songo. Sebuah keributan serius antara dua kelompok, di mana kubu Habaib rata-rata dipenuhi dengan kadrun dan kubu keluarga Wali Songo rata-rata dipenuhi dengan cebong. Apa yang direbutkan? Hanya masalah nasab yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, manusia itu bisa dipercaya atas pengakuan nasabnya. Kenapa masalah ini menjadi sulit? Karena cebong sulit mempercayai kadrun dan kadrun sulit mempercayai cebong. Ketika sebagian cebong mengaku keturunan Wali Songo, maka kadrun serta-merta mendustakannya. Cebong pun marah, kemudian balik mendustakan nasab sebagian kadrun yang mengaku keturunan Nabi. Mendustakan nasab orang itu ada aturannya. Ini masuk bab khodaf. Sama dengan khodaf zina. Pengadilan Islam akan meminta pihak yang mendustakan agar membawa bukti, bukan pihak yang didustakan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka yang mendustakan akan dihukum seperti khodaf zina, yaitu hukum cambuk 80 kali. Makanya aneh
Kalau yang mudah mendustakan nasab orang itu malah berstatus ulama, masa ngaji kitab fikih gak khatam jadi ulama? Baiklah, mari kita ingat-ingat sejak kapan kegaduhan gara-gara nasab ini mulai panas. Menurut saya, mulai menyebarnya statement Gus Fuad Pleret yang kemudian ditanggapi oleh Habib Bahar bin Smith. Saudara-saudara sekalian, pasti tahu di mana kubu masing-masing mereka. Jadi saya tidak perlu malu-malu untuk menyebut Gus Fuad adalah cebong dan Habib Bahar adalah kadrun. Dari sini kita sudah paham kenapa masalah kecil menjadi besar, yaitu karena masalah ini diangkat oleh cebong dan kadrun. Namun ada kronologi yang mesti diketahui oleh semua orang. Bagaimana bisa statement Gus Fuad itu kemudian mengarah pada bab nasab, padahal beliau tidak menyinggung soal nasab sama sekali. Demikian penjelasan Kiai Ali Badri Pasuruan yang dikutip dari catatan di Facebook pribadinya yang diunggah pada 8 Mei 2023. Tulisan ini merupakan bagian ketiga. Tunggu ulasan selanjutnya di tulisan Kiai Haji Ali Badri bagian 4. Demikian, semoga sahabat-sahabat semua terbuka hati dan pikirannya dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di Republik ini. Salam sehat, salam bahagia untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Salam